Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Oke, selamat datang teman-teman semua di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget hari ini di hari mungkin udah lebih dari sebulan lah kita di rumah aja. Dan mungkin kalian juga sering dengar podcast gua yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai sekarang. Di episode kali ini senang banget gua kedatangan tamu melalui via telepon yang dia adalah seorang musisi yang gue bilang adalah sangat melestarikan budaya melalui musiknya dia. Terus juga gue sangat senang banget dan gue sangat terinspirasi oleh beliau yang dia menciptakan lagu-lagu tentang tema budaya anak-anak. Dan hari ini gue kedatangan dia melalui podcast gue yang akan bercerita dari sudut pandang sebagai musisi, bagaimana dia menyikapi COVID-19 untuk teman-teman musisi. Dan gue udah tersambung lewat telepon. Halo Mas Fiza, apa kabar? Wih, Fajar. Alhamdulillah baik. Sehat Mas? Sehat. Mantap. Alhamdulillah. Mas, boleh dong kita di podcast gue hari ini di Ruang Cerita sharing-sharing sama teman-teman musisi ataupun teman-teman mendengar Ruang Cerita. Mas kan ini kan adalah seorang musisi ini yang kalau gue bilang adalah gue juga kan seorang musisi yang memang sekarang salah satunya kena ya terkait COVID-19 lah gitu kan, terdampak dengan COVID-19. Tapi seorang Mas Fiza sendiri bagaimana sih dalam menyikapi COVID-19 terhadap kehidupan Mas Fiza sehari-hari yang notabene kan kadang-kadang kan udah banyak event nih atau bagaimana. Nah, Mas bagaimana sekarang nih Mas Fiza menyikapi itu? Boleh dong Mas cerita? Jadi gue nih musisi yang sering manggung di luar negeri ya. Yes. Gue punya event-event yang keren banget di luar negeri gitu, di luar akal sehat kerennya. Jadi harus setahun ini 2020 nih Vimas collab sama Philharmonic Austrian di Austria, orkestra terkuat di dunia. Itu yang terakhir ya Mas ya, yang kemarin pergi itu kan? Bukan. Ini harusnya summer. Harusnya bulan habis Ramadan bulan Ramadan 2020 ini. Oke. Tempat Gats di Budapest, di Bratislava. Semua cancel karena jadi gue sampai sekarang masih pakai musik sebagai nafkah keluarga ya Jar. Jadi jadi sistem gue adalah gue manggung di luar negeri misalnya dalam satu kali tour 1 bulan gitu ya. Itu nafkah anak istri gue buat 8 bulan atau 6 bulan kayak gitu loh. Oke. Panggung gue di sini nggak banyak banget menurut gue, biasa aja gitu, sebulan 2, 3, 4 kayak gitu aja Jar. Oke. Karena gue jadi gue nih gue punya banyak waktu luang sebenarnya. Jadi gue sebagai musisi dari awal gue udah punya set sebenarnya. Udah ngeset. Oh gue nih akan begini nih. Gue akan cari duit di luar negeri. Oke. Gue fight bulan nggak ketemu anak, bahkan anak gue yang kedua lahir aja gue manggung di Australia. Pas lahiran ya. Video. Pas lahiran sama dokter yang membedahnya, ngebedah istri gue. Bayangin aja maksud gue itu cara hidup gue, keluarga gue selama tahun ini. Enggak sih, dari 2016 lah. Gue nikah 6 tahun, jadi 2016 sampai 2020 nih caranya gitu. Jadi gue cari uang di luar gitu. Nah terus ini tuh bisa dibilang 2020 nih harusnya puncak, bukan puncak ya, ada masih bisa lagi, maksudnya hal besar pertama yang datang ke gue harusnya gitu. Siap. Di Eropa, gue belum pernah berhadapan dengan venue sekeren itu besok gitu. Tapi ya berbicara cancel. Nah seperti tadi gue bilang, job gue di Indonesia juga biasa-biasa. Bagi gue nggak masalah. Australia, gue punya fanbase yang luar biasa karena lagu gue dipakai belajar orang satu negara Australia. Itu yang tahun ini juga kan Mas, kalau nggak salah, yang Mas kemarin sebulan lebih ya kesana kan?
Gue bolak-balik sih Jar, udah bolak-balik mana-mana. Okay. Tahun ini tuh gue ke Australia wilayah timur gitu, kayak Scotch Head, Sydney, and the Gang gitu. Dan lu juga ngajar kan Mas, Mas ya? Ada workshop sih. Ada workshop Masterclass. Oke. Jadi harusnya kayak gitu ke situ juga. Cancel juga Jar. Jadi kayak praktis gue ngandelin tabungan lah yang pasti ya. Dari event-event kemarin-kemarin gitu. Dan juga tipis juga sih menurut gue. Oke. Maksud gue anak 2 sob, babysitter 2 gitu. Benar. Pasti ya pusing juga, cuman ya udah harus dihadepin. Nah, cuman gua dari awal gua tuh secinta itu sama musik, sesayang itu sama musik, tapi gua tahu musik itu punya resiko besar, bro. Oke. Dampaknya jadi musik atau sarana hiburan itu apapun hiburan hiburan apapun itu part terakhir dari kebutuhan manusia, kecuali bisnis surga, misalnya hiburan tapi prostitusi, itu mah kapan aja jalan. Iya. Tapi ini kan bukan bisnis surga, ini kita bisnis musik. Dulu gua banyak datang musik. Itu part terakhir, jadi pasti banyak banget resikonya, apapun itu. Nah, sekarang karena banyak resikonya, dari awal gue bermusik, gue memang punya cita-cita cuma jadi petani sebenarnya. Jadi gue memang fokus juga ke pertanian gue gitu, yang memang kalau menurut gue sebagai kita musisi di Indonesia, kalau lu bergantung hidup lu sama musik, gue nggak saranin. Tapi kalau lu suka dan duka di musik, artinya dalam keadaan duka pun lu bermusik tetap bahagia, dalam keadaan suka tanpa disangka musik bisa memberi lu nafkah, lu harus syukurin. Itu kayaknya attitude paling tepat gitu sebagai musisi. Menurut gue sih seperti itu ya, Jar. Menurut gue sih seperti itu. Yang kayak lu kalau nggak main musik nggak makan, lu kalau nggak ini. Menurut gue baiknya dengan tingkat kesadaran yang tadi gue bilang bahwa musik itu adalah di sarana hiburan yang bukan bisnis surga. Jadi betul. Lu mesti berpikir gitu. Lu mesti berpikir sebagai musisi bahwa nggak begini caranya kalau lo secinta itu sama musik. Menurut gua lo Jar, menurut gua. Dengan kondisi di Republik Indonesia, kita nggak ngomong Justin Bieber sekali manggung 5 miliar gitu. Ya udah ya. Corona kayak apa gitu loh. Dia udah anteng-anteng aja. Iya, udah aman-aman aja dia mah. Iya kan? Maksudnya gue sih cuma nyaranin ke pendengar podcast lo kayak gitu. Gue pengen lebih membuka mata aja gitu. Kalau hal kayak gini tuh sudah gue prediksi dari awal akan ada resiko besar apa segala macam deh. Bahkan gue mengurangi resiko itu dengan cara gue cari duit di luar negeri juga, maksudnya. Nyari pemasukan yang paling banyak gue bisa masukin tuh dari luar negeri. Karena meminimalisir resiko-resiko juga, Jar. Kayak orang luar negeri udah terbuka pasarnya, orang luar negeri udah bla bla bla. Terus gue juga cuman nggak ngabisin waktu banyak, tapi duit gue cukup, kayak gitu lah, Jar. Jadi gue memang dari awal udah begitu. Jadi pada saat COVID ini datang, ada kerugian yang besar dari sisi mental gue sebenarnya dan duit. Mental gue harusnya gue collab ini kayak hal keren banget, hal paling besar di karir gue sejauh ini, tapi nggak jadi. Ya udah. Terus juga pendapatan berkurang, ya udah, mau gimana? Gue mau nanya deh, di kala lu pandemi ini, lu tetap ada memproduksi lagu ataupun misalkan yang lu misalkan nih, kan lu selama di COVID ini mungkin ada beberapa yang lu buat tapi lu produksi secara serius juga nggak, nanti misalkan pada saat sudah COVID ini berakhir, lu akan launching atau akan lu bawa lagi nanti ke luar seperti itu? Ada banget. Dan gue juga nyelesain lagu, gue tulis lagu itu kalau nggak salah ya, gue nyerahin judulnya sih ke panitia inisiatornya. Jadi gue bikin lagu, ditelepon sama Arya Elemen, anak-anak Elemen, yang ngurus Arya sama Bang Adit Elemen. Lu bisa bikin lagu nggak nih? Anak-anak indie pada mau nyanyi gini. Kayaknya sih judulnya dibikin mereka Rayuan untuk Bumi.
Oke. Itu gue yang bikin. Jadi nanti bentar lagi akan ada karya dari gue. Gue yang tulis, yang nyanyi ada Email 1025, ada Iman Derok, ada siapa? Mas Dudi Oris, Pevita Pierce. Oh ya, Pevita Pierce ada juga. Wow. Dan lu juga ikut juga Mas di situ? Ikut. Gue main intro di depan sama ada beberapa patah kata juga gue ikut nyanyi. Tapi gue bikin memang buat bareng-bareng kok gitu. Dan gue nggak nyangka banget itu lagu. Orang suka ya, maksudnya penyanyi musisi-musisi itu kayak pada oh iya gue ikut gue sikat. Yang main bass tuh ada Omar. Wish. Ya. Iya. Iya sih. Ada siapa gitu. Itu di luar ekspektasi lu ya? Maksudnya ya? Iya, bikin aja. Nah itu kayaknya sih judulnya Rayuan untuk Bumi. Kayaknya si Arya maunya itu, tapi ya udah lah gue terserah. Jadi lu kasih berapa list ya Mas? Berapa materi lagu gitu? Atau hanya satu doang ke dia? Enggak, jadi dia nelpon gua. Terus dia cerita gini corona nih gini. Oh iya, oke. Terus lanjut ya. Sejam berikutnya gua kirim ke lagu. Udah jadi terus dikirim ke orang-orang terus pada suka gitu terus akhirnya ngerekam dari rumah masing-masing. Oke. Ntar ada Pevita Pierce spesial narasi juga, dia kan keren banget tuh. Coming soon lah ya. Itu harusnya udah selesai mixing. Hari Rabu kalau gue tidak salah, gue baca WhatsApp group itu hari Rabu tuh mastering. Wih, gue makin penasaran nih, sumpah. Gue nggak tahu ya, mudah-mudahan. Pokoknya kalau ada apa-apa, langsung dikabarin sama kita. Nih udah rilis gitu. Siap. Rame kok yang nyanyi. Oh ya, mantap. Mas, gue mau nanya lagi dong ke lu dong Mas. Kan gue kemarin sempet kepoin juga kegiatan terakhirnya Vimas ataupun personal lu kan kalau nggak salah berapa kali video conference dengan teman-teman rumah milenials, terus manggung cukup dari rumah, dompet duafa. Iya. Ya gitu. Terus what next? Apa yang lu nanti? Kan mungkin kan sekarang lebih banyak ke sosial nih Mas. Ada nggak sih kegiatan sosial lagi yang memang lewat manggung di rumah yang akan lu kerjakan di mungkin? Ada sih Jar. Ada. Gue pengen ini aja, pengen banyak bisa berguna lah. Apakah yang bisa gue gunain apa aja ya? Ada banyak yang ngontek gue, bisa nggak bikin gini. Tapi gue juga ada yang gue iyain, ada yang gue enggain. Nah yang gue enggain, gue nggak agak ragu nih sama orangnya gitu loh Jar. Oke. Iya. Cuman gue bilangnya gue sibuk, gue bilangnya gitu. Padahal gue sebenarnya gue banyak waktu luang, cuman iya. Orangnya kayak nggak bisa gitu, mau megang duit kayaknya gimana nih orangnya. Iya, paham. Gua, ya secara halus lalu ya ininya. Iya, gue diam-diam kan ngelikidi juga gue. Iya. Agak bego sih, tapi ngelikidi. Aduh Mas Fiza. Lu ada nggak sih Mas pengen collabs, maksudnya dibikin video itu, ataupun misalkan lagu apa yang lu pengen collabs dengan instrumen apa gitu? Ada nggak Mas kira-kira Mas? Gua ada sih. Lagu tuh lagu apa Mas? Lagu Bob Marley yang No Woman No Cry. Asik. No Woman No Cry. Kenapa lagu itu? Kenapa lagu itu yang pengen lu ini Mas? Karena lagu itu tuh apa ya, sebenarnya No Woman No Cry itu lebih dari sekedar lagu cinta kalau lu pelajarin liriknya lagi. Coba lu teliti lagi liriknya itu banyak nilai kemanusiaan yang semua akan baik-baik aja. Itu tuh kata-kata simpel kan. Kata-kata simpel, semua akan baik-baik aja. Tapi gimana caranya orang percaya semua akan baik-baik saja. Iya. Jadi kalau bisa kalau gue mau collab semua akan baik-baik saja, atau lagu No Woman No Cry, atau lagu One Love dari Bob Marley, bebas sih antara dua itu. Gue pengen collab sama Agim karena dia dipercaya, dia istrinya 2 apa 3 gitu kan, berarti dia orang yang adil, bisa dipercaya. Berarti kalau gue sama dia nyanyi itu collab, orang harus percaya sama liriknya. Everything is gonna be okay. Semua akan baik-baik saja saudara-saudaraku gitu. Semoga Agim mendengar dan mau collab sama.
Gimana, seru kan? Podcast kali ini kita bagi 2 part. Part kedua kamu bisa cek setelah ini. Jangan kemana-mana.